Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Inri Injil dan Inspirasi hari ini, hari Senin dalam pekan biasa yang ke-26. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Injil dan renungan yang dipersembahkan oleh Pastor Roni Dahua MSC dari Paroki Bunda Hati Kudus Yesus Kemakmuran, Jakarta. Selamat mendengarkan. Saudara dan saudari, para sahabat dan pencinta Indri yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya Romo Roni Dahua MSC dalam renungan harian kita hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2020, yang akan diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 50. Saudara dan saudari terkasih, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita baca bersama-sama Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 50. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari Minggu kemarin, tanggal 27 September, dalam khotbah saya berbicara tentang menjadi manusia yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena menjadi manusia yang baik dan benar di hadapan Tuhan adalah panggilan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Allah memanggil kita untuk selalu hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan, untuk memancarkan wajah Allah lewat tutur kata, lewat perbuatan-perbuatan kita sehari-hari, dan dengan demikian kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, sukacita surgawi yang Tuhan janjikan bagi kita sekalian, putra-putri kesayangannya. Dan bacaan kita suci kemarin menampilkan kepada kita sekalian, sekurang-kurangnya menurut perenungan saya, ada 3 kualitas rohani yang harus dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Allah, agar kehidupan kita semakin hari semakin baik dan semakin benar di hadapan Tuhan. Kualitas rohani yang pertama, dalam bacaan pertama kemarin Yeskiel dengan sangat jelas mengajarkan kita agar kehidupan kita baik dan benar di hadapan Tuhan. Kita belajar menjadi anak-anak Allah yang tidak suka mempersalahkan orang lain, apalagi mempersalahkan Tuhan dalam hidupnya ketika dia harus mengalami tantangan, pergumulan, bahkan ketika dia jatuh di dalam dosa. Sebaliknya, dia harus bangkit untuk menemukan kembali, menemukan jalan Tuhan, menemukan kembali kehidupan kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap anak yang percaya kepadanya. Kualitas rohani yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan kita dalam bacaan kedua kemarin, agar kehidupan kita semakin baik dan semakin benar di hadapan Tuhan. Kita harus belajar sama seperti Yesus. Kita harus rendah hati dan belajar untuk memikirkan kepentingan orang lain, dan belajar mengasihi orang akan yang lain sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Kalau kita ingin hidup kita semakin baik dan benar di hadapan Tuhan, kita harus belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan dan menaruh kasih kepada
sesama. Kualitas rohani yang ketiga, agar kehidupan kita semakin hari semakin baik dan benar di hadapan Tuhan, kita harus belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyadari kekurangan dan kelemahan kita, dan kita menyesalinya, dan kita bertobat, kita menemukan kembali jalan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan perintah-perintah yang disampaikan kepada kita. Dalam Injil kemarin kita dengarkan ada dua anak diberitakan oleh bapaknya untuk pergi kerja ke kebun anggur mereka. Yang seorang mengatakan iya, namun dia tidak melakukannya. Yang seorang mengatakan tidak, namun ia melakukannya. Yang berkenan di hadapan bapaknya adalah anak yang kedua, karena ia menyadari dan ia menyesal ia telah melanggar perintah bapaknya, dan akhirnya ia bertobat dan pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya, pergi ke kebun anggur mereka. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Allah, terkadang kita menjawab ya, terkadang juga kita menjawab tidak. Namun yang terpenting bagi Allah bukan persoalan ya atau tidak, namun yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki kesadaran bahwa kita telah bersalah dan kita rindu untuk menyesal dan kita ingin berbalik untuk hidup yang baru yang berkenan di hati Tuhan. Kita setia melakukan perintah-perintah Allah yang disampaikan kepada kita. Kehidupan yang baik dan benar di hadapan Tuhan ketika kita mampu untuk menyadari kekurangan kita menyesali dosa kita, dan kita kembali untuk hidup baru, hidup di hadapan Tuhan dan setia melakukan kehendak-Nya. Itulah hidup yang baik, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, para sahabat dan pecinta Inri, dalam Injil hari ini kita mendengarkan Yesus berbicara tentang siapakah yang terbesar di antara murid-muridnya, di antara manusia dan di hadapan Allah. Karena Yesus menyadari, kita pun menyadari bahwa setiap manusia pasti rindu, pasti menginginkan untuk menjadi orang terbesar, orang terkemuka, orang terpandang, menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Namun hari ini Yesus memperingatkan kita, memberikan pelajaran kepada kita untuk menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan, menjadi terbesar di hadapan sesama. Kita harus duduk dan belajar sama seperti Yesus yang ia ajarkan kepada murid-muridnya dalam Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya 3 kualitas rohani agar engkau menjadi yang terbesar di hadapan Tuhan dan sesama. Kualitas rohani yang pertama, agar engkau menjadi yang terbesar. Dan jika engkau ingin menjadi yang terbesar dalam kehidupan kamu sebagai anak Allah di hadapan banyak orang dan di hadapan Tuhan, belajarlah untuk menjadi yang terkecil. Karena Yesus menegaskan, sebab yang terkecil di antara kalian dialah yang terbesar. Yesus mengatakan apa dengan perkataan ini? Yesus ingin mengingatkan kita sekalian, kalau ingin menjadi yang terbesar, yang terkemuka, kita harus menyadari bahwa kita ini kecil di hadapan Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita tidak punya kekuatan apa-apa di hadapan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menganugerahkan, kalau bukan Tuhan yang memberikan, kalau bukan Tuhan yang menguatkan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku terkasih, Yesus mengingatkan, kalau ingin menjadi yang terbesar dalam kehidupanmu, dalam kehidupan di tengah-tengah dunia di hadapan Allah, belajar untuk selalu merasa diri bahwa saya ini kecil di hadapan Tuhan. Kalau saya bisa memperoleh semua ini, saya boleh melakukan banyak hal. Saya boleh menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang terbesar, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kecakapan saya, bukan karena kelebihan-kelebihan saya, tapi itu semata-mata karena Allah yang menempatkan anugerah, kuasa dan kasih-Nya di dalam diri saya, dalam diri kita. Saudaraku yang terkasih, yang terbesar adalah mereka yang menyadari bahwa dia ini kecil, dan kalau bisa menjadi besar itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Kriteria rohani yang kedua agar seseorang menjadi besar di hadapan Tuhan, Yesus ingatkan dalam Injil hari ini, harus berani menerima anak kecil, berani menerima orang kecil, berani melayani orang-orang terpinggirkan, berani melayani dan mencintai orang-orang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti Paus Fransiskus, sama seperti Presiden kita, Presiden Jokowi, menjadi tokoh-tokoh besar dunia karena mereka menaruh perhatian pada orang-orang kecil. Mereka melayani orang-orang kecil, mereka mencinta orang-orang terpinggirkan, mencinta orang-orang kecil
dan mengangkat martabat mereka untuk boleh menikmati hidup yang bahagia sebagai putra-putri kesayangan Tuhan. Kriteria rohani yang ketiga, kalau engkau ingin menjadi yang terbesar dalam kehidupan saudara, belajarlah jangan membeda-bedakan orang lain, tapi belajarlah menerima perbedaan di antara kita dan jadikan perbedaan sebagai kekuatan kita untuk membangun kehidupan baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika orang-orang di sekitar kita menabur kebaikan, menabur kebenaran, marilah kita bekerja sama dengan mereka. Jangan kita mempertentangkan latar belakang kita, namun kita melihat bahwa dalam pekerjaan orang lain ada kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, menyertai kita sekalian. Mari kita berusaha, kita berdoa agar kita semakin hari semakin menjadi murid-murid Tuhan yang semakin besar di hadapan Tuhan dan sesama. Amin.